warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ania dari NRP 11031818023 dari kelas 3D3 Teknik Elektronika A. Kali ini saya akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada laboratorium. Pertama yaitu definisi laboratorium. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60, laboratorium adalah tempat atau ruang di mana mahasiswa, peneliti dan ilmuwan bekerja dengan peralatan untuk praktikum, pengujian dan penyelidikan terhadap benda atau bahan. Yang kedua, Keputusan Menteri 0175-O/1999. Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di jurusan dalam pendidikan akademik dan atau profesi. Yang ketiga, ISO/IEC Guide 1996. Laboratorium adalah instansi atau lembaga yang melaksanakan kalibrasi dan atau pengujian. Selanjutnya, peraturan ketiga tentang laboratorium. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 51/1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja. Yang ketiga, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 187/1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Yang keempat, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 12-Menkes-SK-9-2001 tentang pedoman penanganan dampak radiasi. Yang kelima, Surat Edaran Dirjen Binawas Nomor SE-05-BW-1997 tentang penggunaan alat pelindung diri. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/Men-1996 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Kemudian, potensi kecelakaan di laboratorium. Laboratorium dapat menjadi tempat kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan korban. Contoh potensi kecelakaan kerja di laboratorium yaitu yang pertama, resiko kebakaran. Resiko kebakaran biasanya bersumber dari bahan kimia, kompor, bahan desinfektan yang mungkin mudah menyala dan beracun. Kebakaran bisa terjadi apabila terdapat 3 unsur bersama-sama, yaitu oksigen, bahan yang mudah terbakar, dan panas. Kemudian akan mengakibatkan timbulnya kebakaran dengan akibat luka bakar dari ringan sampai berat bahkan kematian. Yang kedua, timbul keracunan akibat kurangnya berhati-hati. Sebagai cara pencegahannya yaitu konstruksi bangunan yang tahan api. Kemudian sistem penyimpanan yang baik terhadap bahan-bahan yang mudah terbakar. Kemudian pengawasan terhadap kemungkinan timbulnya kebakaran. Yang kedua, terpeleset. Terpeleset biasanya karena lantai yang licin. Kemudian terpeleset akan mengakibatkan cedera yang ringan seperti memar. Kemudian yang berat seperti fraktura, dislokasi, memar otak, dan lain-lain. Sebagai bentuk pencegahannya yaitu memakai sepatu anti-slip. Kemudian jangan memakai sepatu dengan hak tinggi dan tali sepatu longgar. Kemudian berhati-hati bila berjalan pada lantai yang sedang dipel, karena lantai tersebut basah dan licin atau tidak rata konstruksinya. Kemudian pemeliharaan lantai dan tangga. Dan yang terakhir yaitu mengangkat beban. Mengangkat beban merupakan pekerjaan yang cukup berat, terutama bila mengabaikan kaidah ergonomi. Mengangkat beban akan mengakibatkan cedera pada punggung. Nah, sebagai bentuk pencegahannya yaitu beban jangan terlalu berat. Kemudian jangan berdiri terlalu jauh dari beban. Kemudian jangan
simbol kimia berbahaya. Yang pertama eksplosif, yang artinya mudah meledak. Yang kedua yaitu oxidizing agent, yang artinya mudah teroksidasi. Highly flammable dan extremely flammable, artinya bahan tersebut mudah terbakar. Kemudian toxic dan very toxic ini artinya bahan tersebut racun. Kemudian harmful irritant, artinya bahan tersebut mudah iritasi. Kemudian yang ke-9 yaitu korosif, artinya bahan tersebut bersifat korosif. Dan yang terakhir yaitu dangerous for the environment, artinya bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan. Nah, selanjutnya safety gear pada laboratorium. Safety gear di sini digunakan sebagai cara untuk pencegahan kecelakaan kerja yang dapat terjadi di laboratorium. Adapun safety gear pada laboratorium tersebut adalah yang pertama, gunakan pelindung mata. Kemudian menggunakan pelindung wajah. Yang ketiga, menggunakan pelindung tangan agar jika terkena bahan kimia atau percikan bahan yang dapat berbahaya, tangan kita dapat terlindungi. Kemudian menggunakan sepatu tertutup, kemudian menggunakan pakaian laboratorium. Nah, adapun larangan-larangan yang tidak boleh kita lupakan pada saat kita di laboratorium yaitu dilarang membawa makanan dan minuman, kemudian dilarang menggunakan sandal, kemudian dilarang membawa tas. Selanjutnya yaitu dilarang merokok, dan yang terakhir yaitu kita harus selalu menjaga kebersihan di laboratorium tersebut. Kemudian aturan bekerja dengan bahan kimia. Nah, di sini bila Anda bekerja dengan bahan kimia, maka diperlukan perhatian dan kecermatan dalam penanganannya. Adapun hal umum yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hindari kontak langsung dengan bahan kimia. Yang kedua, hindari menghirup langsung uap bahan kimia. Yang ketiga, dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia kecuali ada perintah khusus. Cukup dengan menghibaskan daerah hidung. Yang keempat, bahan kimia dapat bereaksi langsung dengan kulit, menimbulkan iritasi, yaitu berupa pedih dan gatal. Nah, selanjutnya berikut adalah berita tentang kecelakaan kerja laboratorium yang pernah terjadi. Yang pertama yaitu berita ledakan yang terjadi di laboratorium kampus di Cina yang menyebabkan 3 mahasiswa tewas. Nah, penyebab terjadi kejadian tersebut yaitu pada saat percobaan yang sedang berlangsung, yaitu eksperimen penelitian ilmiah pengelolaan air limbah di laboratorium teknik lingkungan di kampus negara Cina. Kemudian berita yang kedua yaitu 2 kali ledakan di laboratorium kimia SMA Muhammadiyah 1 Solo yang menyebabkan 1 petugas terluka. Nah, penyebab ledakan tersebut diduga dari petugas sekolah yang sedang membersihkan ruang laboratorium kimia. Nah, petugas tersebut mencuci botol magnesium dan glukosa dan menyebabkan terdengar 2 kali ledakan. Nah, namun beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dan yang ketiga yaitu penyebab ledakan di lab kimia kampus Universitas Indonesia. Nah, penyebab ledakan tersebut yaitu dari lampu destilasi karena suhu dan tekanan yang terlalu tinggi. Nah, pecahan kaca dari lampu destilasi yang meledak itu melukai dan mencederai mahasiswa yang ada di sekitarnya. Dan dipastikan kejadian kecelakaan tersebut disebabkan
terjadi kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan dalam bekerja, sehingga kita dapat meminimalisir kecelakaan yang terjadi dan menjadikan suasana kerja yang aman. Yang kedua, dalam bekerja kita harus mematuhi peraturan yang telah ada atau yang telah ditetapkan apabila berkaitan dengan bahan yang belum kita kenal dan berbahaya. Menggunakan alat-alat pelindung agar terhindar dari larutan atau benda yang mengenai kita di saat kita bekerja, sehingga kita dapat terhindar dari bahan tersebut. Kemudian saran yaitu yang pertama, saat memasuki laboratorium kimia sebaiknya mengikuti peraturan-peraturan yang ada agar terhindar dari bahaya-bahaya yang dapat ditemukan di dalam laboratorium. Yang kedua, dalam melakukan praktikum sebaiknya praktikum didampingi oleh dosen pembimbing atau ahli dalam bidangnya. Kemudian yang ketiga yaitu apabila terjadi kecelakaan kerja sebaiknya langsung melakukan pertolongan pertama pada korban. Nah, keselamatan bukanlah sebuah slogan, itu merupakan sebuah panduan hidup. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.